Puluhan warga Desa Sumber Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, melakukan aksi unjuk rasa di area Central Processing Plant CPP Gundi Regional 4 Zona 11 Field Chapel. Dalam aksinya, terlihat warga setempat membawa spanduk serta berbagai tulisan sambil teriak-teriak menuntut ganti rugi atas peristiwa kebocoran gas di area CPP Gundi Pertamina Field Chapel. Aksi demo puluhan warga dilakukan lantaran adanya kabar satu orang meninggal dunia karena peristiwa kebocoran gas di area CPP Gundi, serta terkena dampak dari aktivitas CPP Gundi. Warga khawatir dan merasa dirugikan, sehingga meminta pertanggungjawaban Pertamina Field Chapel. Petugas gabungan Namun, rangkaian peristiwa itu hanya sebuah simulasi dalam menghadapi situasi kedaruratan di wilayah operasi CPP Gundi Pertamina Field Chapel Zona 11. Silakan disampaikan. Tetapi sekali lagi saya ingin jaminan dari kawan-kawan, jangan ada yang masuk kecuali 3 orang ini. Bisa? Jadi nanti silakan disampaikan apa yang menjadi keinginan supaya nanti bisa diterima dari dalam. Jadi kita steril, tetap kita dalam diskusi dengan pimpinan di dalam. Begitu ya? Bisa sekali ya? Sekali lagi kalau ada permasalahan nanti, kalau ada yang di luar sana agak ramai lagi, kita tekan. Kita akan ambil tindakan represif. Gitu ya Pak? Oke, silakan masuk. Silakan. Sony Aditya Kusuma menjelaskan, simulasi ini sebagai upaya memastikan kesiapsiagaan terhadap keadaan darurat. Hari ini, dilakukan simulasi penanggulangan kebakaran di wilayah kerja yang melibatkan berbagai pihak, Forkopincam, dan stakeholder terkait. Hari ini itu kita ada kegiatan simulasi terkait bencana atau kegiatan kebakaran di CPP Gundi. Kegiatan ini kita melibatkan Forkopincam dari desa, ada kepala desa, camat, kapolsek, koramil, maupun satpol PP. Jadi dalam simulasi ini kita skenario itu adalah penanggulangan atau penanganan kebakaran di wilayah kerja kami. Nah kebetulan dalam skenario ini juga ada aksi massa yang insya Allah mudah-mudahan tidak akan terjadi di kemudian hari dan tidak akan terjadi insiden. Kita sudah siap prepare jika terjadi kecelakaan kerja seperti ini. Ya, kegiatan ini untuk memastikan ya alur prosedur penanganan keadaan darurat jika terjadi keadaan yang sebenarnya. Nah, ini melibatkan teman-teman di internal kita yang ada di dalam area CPP, kemudian area luar juga dengan kawan-kawan dari Forkopincam ya dari kecamatan, koramil, kemudian polsek maupun dari kelurahan. Kemudian latihan ini juga untuk memastikan teman-teman itu lebih percaya diri dalam melakukan aktivitas dan kegiatannya jika terjadi keadaan darurat. Kita memastikan juga resources ya, dari mulai pemadam kebakarannya, airnya terpenuhi semua, dan juga kita memastikan komunikasi kita di lingkungan internal antar personil maupun eksternal dengan stakeholder. Dan juga kita memastikan masyarakat di sekitarnya yang berdampak ini tidak tidak merasa panik. Kemudian juga dapat kita pastikan mereka semua dalam keadaan aman dampak dari kegiatan apabila terjadi bahaya di kemudian hari. Yang terakhir, ini merupakan kebersamaan ya antara Pertamina dengan stakeholder, sama-sama menciptakan kondisi yang aman dan nyaman dalam melaksanakan kegiatan operasi rutin sehari-harinya, karena CPP Gundi ini bagian dari perusahaan oil and gas yang memiliki resiko yang tinggi, dan kita melakukan pengawasannya itu setiap hari, day to day 24 jam. Kita memastikan operasionalnya berjalan dengan lancar, aman, dan juga tidak berdampak kepada lingkungan sekitar. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Ya. Ini agenda setiap tahun atau menjelang pemilu ini Pak, untuk pengamanan penanggulangan bencana darurat ini? Ya, kalau di kami ada namanya schedule ya. Setiap tahun itu ada pelatihan yang sifatnya rutin untuk memastikan personil. Namun untuk kegiatan yang non rutin itu memastikan bahwa di tiap akhir tahun atau menjelang hari-hari sekarang ini saat pesta politik ya. Itu pun juga kami menjadi target kami supaya dalam keadaan siap siaga apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila ada oknum yang memanfaatkan kondisi-kondisi itu, kami juga selalu siap. Kondisi emergensinya tidak harus ada kebakaran, tapi ada faktor-faktor eksternal pun kami harus menyiapkan tim kita apabila dapat menghambat kegiatan operasi di lapangan. Itu. Untuk terkait
Ya, untuk mitigasinya pertama kita menyiapkan yang pertama adalah personil, memastikan kompetensinya, kemudian juga peralatan-peralatan yang disediakan, termasuk medevac evakuasi apabila dibutuhkan, kemudian juga komunikasi kita dengan pihak luar ya dari tim relation untuk merespon tuntutan ataupun permintaan dari warga. Kami memastikan bahwa dampak dari perusahaan ini pastinya sudah kami perhitungkan, sehingga apabila nanti tidak tertangani eskalasi, terpaksa kami akan melibatkan tim dari zona, dari pusat ya, untuk membantu penanganan di lapangan. Jadi kami adalah tim di lapangan ini memastikan dini dengan swadaya, kemudian apabila tidak teratasi eskalasi kita naikkan ke kantor pusat untuk membantu mensupport penanganan dan juga pengamanan yang berdampak kepada masyarakat sekitar.